Shalom saudara kasih Tuhan. Kita masuk di dalam pendengaran firman Tuhan. Kita baca kebenaran firman Tuhan Matius 5 ayat 3 saudara. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Orang miskin yang punya surga. Saudara, pernyataan dari Yesus membuat banyak orang terperangah, saudara. Bertanya-tanya, benarkah orang miskin menjadi pemilik kerajaan surga? Memang sepanjang sejarah umat manusia belum pernah didengar oleh telinga manusia ucapan seindah ini, saudara. Berbahagialah orang yang miskin. Pada umumnya dunia menganggap orang miskin adalah orang yang paling sengsara di dunia ini, saudara. Itulah mengapa tidak ada seorang pun yang bercita-cita untuk menjadi orang miskin. Tetapi pernyataan Yesus sebaliknya. Orang yang miskin di hadapan Tuhan adalah orang yang berbahagia. Apa artinya, saudara? Bahagia seperti apa yang dimaksud? Kata bahagia berasal dari bahasa Yunani, makarios, yang artinya blessed atau diberkati. Kata bahagia di sini menunjuk pada sukacita yang ada di dalam hati dan kehidupan seseorang, bukan yang ditentukan oleh faktor lahiriah atau banyaknya harta yang dimiliki. Disebut berbahagia karena hidupnya diberkati. Jadi bahagia bukan karena banyak uang dan harta, tetapi hidup yang berbahagia adalah kondisi hati manusia yang ada di dalam dirinya, saudara. Miskin di hadapan Tuhan. Di dalam bahasa Yunani ada dua kata untuk ungkapan miskin. Yang pertama ialah penes, yakni miskin dalam arti tidak kaya, tidak punya banyak harta, hidup yang sederhana. Yang kedua adalah potkos, yaitu miskin dalam artian sangat miskin, tidak punya apa-apa. Apabila tidak ditolong, ia akan mati kelaparan. Kata potkos ialah yang dipakai oleh Tuhan dalam ayat ini, saudara. Miskin di hadapan Allah. Maka kalimat itu sebenarnya memiliki arti barang siapa yang secara rohani merasa begitu miskin dan hidupnya sepenuhnya bergantung kepada Tuhan, orang itulah yang disebut berbahagia. Jadi bukan miskin secara harta, tetapi miskin secara rohani. Jika seseorang merasa miskin secara rohani, ia akan berseru minta tolong kepada Tuhan. Orang yang miskin secara rohani butuh Tuhan, perlu Tuhan. Makanya ia berseru meminta supaya Tuhan menolong hidupnya. Harta yang dimilikinya tidak berarti baginya jika hidupnya tidak ditolong oleh Tuhan. Hidupnya tidak bergantung kepada hartanya. Hidupnya bergantung kepada Tuhan saja. Inilah yang dimaksud orang yang merasa miskin di hadapan Tuhan. Lalu mengapa Yesus menggunakan kata miskin? Yesus sedang mengajar kita untuk tidak memandang harta, berkat duniawi, sebagai satu-satunya yang harus kita miliki.
Yesus datang mengajar kita juga untuk tidak meminta berkat duniawi saja. Adalah keliru jika ada pengajaran dari gereja tertentu bahwa orang yang diberkati Tuhan adalah orang yang hidupnya melimpah dengan harta. Salah besar. Gereja seperti ini mengatakan bahwa orang Kristen berhak untuk mengklaim menuntut berkat duniawi dari Tuhan. Mereka menolak segala bentuk kemiskinan, kekurangan secara keuangan. Pengajaran gereja seperti itu tidak dapat dibenarkan. Kesuksesan hidup tidak hanya dinilai dari segi materi saja, dari berkat duniawi semata. Bukankah para rasul Kristus rata-rata hidupnya menderita? Bukankah mereka lebih berhak untuk menuntut berkat? Tetapi itu tidak diminta oleh para rasul Kristus. Kesimpulannya, saudara, ungkapan kata miskin yang digunakan oleh Tuhan Yesus mengajar kita untuk sabar, bahwa hidup kita tidak bergantung dari banyaknya harta yang kita miliki. Hidup kita berbahagia atau tidak, itu tergantung dari sedekah pemberian yang diberikan oleh Sang Raja, yang diberikan oleh Tuhan dari segala Tuhan, yang menguasai alam semesta ini. Hidup kita tergantung sepenuhnya pada anugerah Tuhan di dalam Kristus. Itulah kebahagiaan yang sejati. Tanpa Tuhan, semua kebahagiaan dunia ini adalah semu, palsu. Kebahagiaan hanya diperoleh apabila Kristus memenuhi hati dan pikiran kita. Puji Tuhan. Amin. Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, demikianlah pendengaran firman Tuhan pada saat hari ini. Kiranya cinta kasih Tuhan, pertolongan dan perlindungan Tuhan yang memberkati Bapak Ibu saudara para pendengar dimanapun berada. Dan apabila baru pertama kali berkunjung dalam program Santapan Rohani pada saat hari ini, Bapak Ibu silakan tekan tombol subscribe-nya, pilih ikon loncengnya saudara, supaya setiap video-video terbaru boleh Bapak Ibu dapatkan. Dan setiap hari Bapak Ibu saudara didoakan. Terpujilah Tuhan, termulialah Tuhan pada saat hari ini, kekal untuk selama-lamanya. Berjumpa kembali kita esok hari dalam program Santapan Rohani. Setiap hari Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita masuk dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk hari ini kami kembali mengucap syukur dan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan berkatilah pendengaran kami, supaya firman-Mu Tuhan bisa kami terima di dalam hati kami dan berkuasa atas hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, kita baca kebenaran firman Tuhan tertulis dalam Lukas 6 ayat 38 saudara. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai
untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Puji Tuhan. Berbagi tidak pernah rugi, saudara. Pada dasarnya, setiap orang inginnya menerima, tidak suka memberi. Manusia penuh dengan perhitungan. Apa yang menguntungkan bagi dirinya itu yang akan dilakukan, saudara. Tetapi sebaliknya, yang membuat dirinya merugi, miliknya berkurang, itu akan dihindari. Manusia memiliki sifat egois, mementingkan diri sendiri. Pelit, saudara. Manusia gagal untuk menjadi saluran berkat bagi sesamanya. Pelit atau kikir telah menjadi hambatan terbesar bagi semua untuk berbagi dengan sesamanya. Bahkan yang mengagetkan ternyata pelit bisa menghambat manusia untuk masuk surga. Seperti yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 6 ayat 10, saudara. Pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Boros dalam memberi. Sebaliknya, memberi adalah kunci untuk mendapat berkat dari surga. Banyak orang keliru, saudara, dalam hal memperoleh cucuran berkat dari Tuhan. Semakin banyak kita memberi, maka semakin banyak kita akan diberi. Seperti renungan kita kemarin, saudara. Diawali dengan kalimat, berilah dan kamu akan diberi. Bahkan ditutup dengan kalimat, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Artinya, semakin boros, semakin banyak kita memberi, maka semakin berlimpah kita menerima. Sebaliknya, saudara, semakin sedikit kita memberi, maka semakin sedikit juga kita menerima. Memberi adalah perintah Tuhan. Jika kita penuhi perintahnya, maka Tuhan akan memenuhi janjinya. Puji Tuhan. Bapak Ibu, kita berdoa, saudara. Bapa di dalam sorga, terima kasih ya Tuhan untuk saat hari ini. Biarlah firman-Mu Tuhan yang berkarya di dalam hati dan pemikiran kami, supaya kami semakin hari semakin berkenan kepadamu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, termulialah nama-Mu Yesus. Begitu juga ya Tuhan, seluruh Bapak Ibu, saudara-saudara pendengar dalam program Santapan Rohani, mendengarkan renungan pada saat hari ini, ya Tuhan, berkati anak cucunya, keluarganya, suami istri. Itu bungkus mereka dengan kuat kuasa darah-Mu Tuhan. Biarlah tangan kasih Tuhan yang menjaga melindungi mereka setiap saat. Terpujilah Tuhan, termulialah Engkau ya Tuhan, pada saat hari ini, kalau untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan, demikian pendengaran firman Tuhan. Salam sehat, salam hebat. Terus jaga protokol kesehatan. Berjumpa kembali kita esok hari dalam program Santapan Rohani pada esok hari. Tentunya dalam program Santapan Rohani. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Shalom saudara dikasihi Tuhan, berjumpa kembali kita masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pada saat hari ini, sukacita damai sejahtera yang Tuhan berikan bagi kami hingga bisa kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan, hingga bisa kami ada pada saat hari ini. Terpujilah namamu Tuhan, urapilah pendengaran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 16. Tepung dalam tempayan itu tidak habis-habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Arti hidup berkelimpahan. Hidup tersebut berkelimpahan artinya tidak akan habis-habis walaupun datangnya hanya pas-pasan. Peristiwa yang dialami oleh janda yang di Sarephat menyatakan bahwa gudang berkat kita adanya di sorga. Pada saat kita perlu, maka Tuhan akan mengucurkannya kepada kita. Saat itu juga, renungan kemarin menunjukkan, walaupun persediaan tepung dan minyak hanya tinggal untuk satu kali makan, terbukti tidak pernah habis. Dan begitu diperlukan, ketika itu juga ada. Tuhan tidak pernah menyediakan tepung berkarung-karung dan minyak berkaleng-kaleng, tetapi yang Tuhan lakukan pas diperlukan, pas ada. Ajaib, saudara. Mengapa Tuhan tidak memberikannya sekaligus berlimpah, saudara? Maunya kita saat dibutuhkan, Tuhan memberikan berkat-Nya sekaligus. Tuhan mengirimkan banyak, berlimpah ruah, sehingga hati kita lebih tenang. Nah, pertanyaannya saudara, mengapa Tuhan tidak melakukan itu? Mengapa Tuhan tidak langsung memberikan berkat-Nya sekaligus banyak? Tuhan pasti punya alasan, saudara. Karena ada orang yang tidak tahan menerima berkat sekaligus banyak. Ada orang yang semakin diberkati semakin sombong. Semakin diberkati semakin lupa diri. Semakin diberkati semakin berdosa. Bahkan semakin terhilang. Saudara dikasihi Tuhan, rahasia supaya kita diberkati secara berkelimpahan, walaupun tidak datang secara banyak, tapi kita rindu diberkati secara berkelimpahan seperti janda di Sarephat. Tidak mengapa tidak datang sekaligus, asalkan pas kita butuh, pas ada. Saudara, ada dua rahasia supaya kita mengalami seperti janda di Sarephat. Yang pertama, kita harus mendahulukan Tuhan. Perhatikan pesan firman Tuhan yang disampaikan langsung oleh Yesus. Matius 6 ayat 33, saudara. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Lihat janda di Sarephat yang mendahulukan Tuhan, saudara. Ia memberi makan lebih dahulu kepada Nabi Elia, utusan Tuhan itu. Ia tidak memikirkan dirinya juga anaknya. Ia bisa menyampaikan, ia bisa menyampingkan kebutuhannya dan mendahulukan permintaan Tuhan. Saudara, yang kedua, mau berbagi dengan orang lain di tengah kesusahannya.
sekalipun nyawanya dan nyawa anaknya sebagai taruhannya, ia mampu berbagi dengan Elia, orang yang baru dikenalnya, saudara. Janda ini percaya kepada janji Tuhan yang didengarnya, bahwa jika ia berbagi dengan Elia, maka Tuhan pasti akan memberkatinya. Persoalannya, resikonya sangatlah berat. Taruhannya adalah nyawa dan nyawa anaknya. Tetapi lihat, saudara, janda ini mau berbagi dengan orang lain di saat yang sangat kritis. Inilah rahasia berkat seperti firman Tuhan yang tertulis dalam Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang didapatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Bagaimana keadaan Anda saat ini? Mungkin kondisi saudara saat mendengarkan renungan ini tidak jauh berbeda dengan janda Sarepta. Anda sudah tidak punya apa-apa lagi, saudara, kecuali tinggal segenggam harapan, segenggam semangat, beberapa tetes tenaga. Waktu Anda memang tinggal sedikit, tidak banyak. Tapi saudara, jangan menyerah, jangan putus asa. Jika Anda mau mendengarkan kedua resep ini, saudara, maka Anda akan dipelihara oleh Tuhan. Saudara, Anda akan hidup dalam berkelimpahan. Ingat, Anda memang tidak menerima banyak sekaligus, tetapi pas Anda butuh, pas ada. Puji Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk pada saat hari ini kami mengucap syukur atas firman Tuhan yang menasihati, mengingatkan, dan memberi kekuatan. Terpujilah nama-Mu. Seluruh para pendengar yang mendengarkan renungan hari ini, Tuhan, berkatilah mereka dimanapun mereka berada. Setiap langkah mereka, Tuhan, Kau tuntun tangan kasih Tuhan yang selalu berkarya bagi setiap Bapak Ibu para pendengar dimanapun berada pada saat hari ini. Terpuji termulialah nama-Mu, Tuhan. Biarlah tangan kasih-Mu, kasih dan pertolongan-Mu, berkat yang daripada Tuhan selalu menyertai kami seluruh para pendengar dimanapun melangkah, dimanapun berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan, demikian pendengaran firman Tuhan pada saat hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat, salam hebat. Berjumpa kembali kita esok hari dalam saluran ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom, saudara dikasih Tuhan. Berjumpa kembali. Kita masuk dalam doa, saudara. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan untuk saat hari ini. Oleh karena cinta kasih Tuhan, pertolongan dan perlindungan Tuhan yang memberkati kami hingga bisa kami ada pada saat hari ini. Oleh karena cinta-Mu, kami akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan. Urapilah pendengaran kami, untuk kami dapat menerima kebenaran firman Tuhan bagaikan tanah yang subur, berakar, berbuah, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan pada saat hari ini
yang tertulis dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 12. Demikian kebenaran firman Tuhan. Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Saudara dikasihi Tuhan, arti hidup berkelimpahan, saudara. Hidup disebut berkelimpahan apabila di tempat lain sudah kering, sedangkan di tempat kita masih ada. Kita sering mengukur berkat dari jumlah saja, saudara. Jika ada banyak, maka kita katakan berlimpah. Jika ada banyak, maka kita katakan berkat berlimpah. Padahal disebut berlimpah, saudara, apabila orang lain sudah kering, tetapi kita masih punya. Begitu banyak orang di saat sekarang ini, saudara, mengalami kesulitan hidup. Tetapi kita harus bersyukur bahwa kita masih punya, saudara. Masih bisa makan teratur. Sehari 3 kali. Masih ada yang bisa dimasak. Sekalipun modal kita hanya pas-pasan sedikit sekali, saudara, kita dikatakan masih hidup dalam berkelimpahan. Karena ada orang lain yang tidak punya modal sama sekali. Perhatikan kondisi janda di Sarefat, saudara. Waktu itu semua orang mengalami paceklik. Tidak ada lagi yang bisa dimakan. Karena musim semi, kering yang melanda wilayah itu, saudara. Tidak ada lagi yang bisa dimakan karena musim kering yang melanda wilayah itu. Mayat berkelimpangan di jalan-jalan di kiri dan kanan rumahnya, saudara. Tetapi janda itu masih tetap punya tepung dan minyak. Di sini sangat nyata pemeliharaan Tuhan atas janda itu. Saudara, janda ini memiliki hati yang berkenan kepada Tuhan. Ketika sebelumnya ia rela memberikan sedikit yang ia punya, saudara. Sisa makanannya yang terakhir kepada Nabi Elia. Janda ini bukan tipe orang yang egois, mementingkan diri sendiri. Sebenarnya wajar jika janda ini tidak memberikan sisa makanannya yang terakhir hari itu kepada Elia, karena tidak ada lagi yang bisa ia makan, saudara. Tetapi janda ini memilih taat kepada firman Tuhan yang didengarnya dari Elia. 1 Raja-Raja 17 ayat 13. Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kukatakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Ketaatan yang berbuah manis, saudara. Sekalipun janda itu hidup dalam kekurangan, tetapi ia sepenuhnya taat kepada firman Tuhan.
kita membaca betapa ketaatannya berbuah manis, saudara. Tuhan memelihara hidupnya dan anaknya hingga musim kekeringan berakhir. 1 Raja-Raja 17 ayat 16, tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Burung sekalipun tidak akan jatuh tanpa seizin Tuhan. Pernahkah saudara melihat ada burung yang jatuh ke bumi karena mati kelaparan? Tidak pernah, bukan, saudara? Jika burung saja Tuhan pelihara, apalagi saudara, biji matanya, saudara. Yesus berkata dalam Matius 10 ayat 29, bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Rambut saudara pun Tuhan hitung. Pernahkah Anda menghitung berapa jumlah rambut di kepala saudara? Pastinya belum pernah. Memang ada satu lembaga di dunia yang pernah menghitung jumlah rambut di kepala manusia. Hasilnya sekitar 450.000 helai. Hebatnya, Tuhan menghitung rambut di setiap kepala kita, seperti yang dikatakan Yesus dalam Matius 10 ayat 30. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semua. Saudara dikasihi Tuhan, syukurilah Anda masih hidup dalam berkelimpahan, sementara orang lain dalam kesusahan. Puji Tuhan. Kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam sorga, pada saat hari ini Tuhan, kami bersyukur kami sudah mendengarkan firman Tuhan Yesus. Sering kami Tuhan mengalami kekhawatiran. Itulah sebabnya Tuhan pada saat hari ini, setelah mendengarkan firman-Mu, kami dikuatkan, dan biarlah firman-Mu Tuhan tertanam di dalam hati kami. Untuk kami selalu berharap kepada Yesus yang punya segala sesuatu, yang mempunyai segala sesuatu untuk Tuhan berikan bagi kami. Tuhan, tanamkanlah di dalam hati kami untuk selalu berharap kepada Yesus yang punya jalan keluar atas permasalahan, yang punya kesembuhan atas segala penyakit. Pada saat hari ini Tuhan, biarlah kuasa-Mu bekerja di dalam kehidupan kami, supaya kami Tuhan mengalami kelegaan, berharap penuh kepada Tuhan yang menciptakan, yang menolong, dan yang menghibur, memberikan kekuatan dan memberikan jalan keluar bagi setiap kami umat-umat Tuhan. Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu Tuhan pada saat hari ini, kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu dikasihi Tuhan, demikian pendengaran firman Tuhan pada saat hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat, salam hebat. Berjumpa kembali kita esok hari dalam saluran ini. Program Santapan Rohani hadir di setiap hari. Puji Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali kita dalam program Santapan Rohani pada saat hari ini. Cinta kasih Tuhan, pertolongan dan perlindungan Tuhan
memberkati Bapak Ibu seluruh para pendengar dimanapun berada pada saat hari ini, saudara. Kita baca kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Arti hidup berkelimpahan ini adalah bagian firman Tuhan yang digemari, saudara. Bicara soal hidup yang berkelimpahan memang menarik minat banyak orang, saudara. Setiap orang pasti suka jika hidupnya berkelimpahan. Saudara dikasih Tuhan, sebaliknya orang menghindari hidup dalam berkekurangan. Nah, apa arti hidup berkelimpahan, saudara? Apa maksudnya ketika Yesus berkata, "Aku datang supaya kita mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan"? Kata hidup dalam ungkapan ayat ini, saudara, bahasa aslinya dipakai kata joy, menunjuk pada hidup yang bermutu, hidup yang punya nilai, saudara. Hidup yang berkelimpahan, hidup yang berkualitas, bukan asal hidup, bukan juga hidup yang sembarangan. Sedangkan kata kelimpahan dipakai kata perison, artinya bukan berlimpah atau banyak secara jumlah, saudara, yang maksudnya tinggi dalam mutu. Betapa berbahayanya kata kelimpahan jika kita tidak memahaminya dengan benar, saudara. Kita bisa kecewa mengikuti Tuhan. Memang menurut banyak orang, hidup berkelimpahan itu hidup yang kaya raya. Tandanya punya rumah banyak, punya mobil banyak, punya uang yang banyak. Segalanya serba banyak, saudara. Apakah itu yang dimaksud oleh Yesus? Kita harus mempelajari sehingga kita mengerti apa yang Tuhan maksudkan. Kisah janda di Sarfat, saudara. Kisah kehidupan janda di Sarfat ketika memasuki saat yang sangat kritis, beri arti yang sesungguhnya tentang hidup yang berkelimpahan. Saudara kasih Tuhan, hidup berkelimpahan adalah hidup yang dapat dirasakan oleh orang lain, dibagikan kepada orang lain. Sekalipun punya banyak harta tetapi tidak dapat dirasakan oleh orang lain, maka itu bukanlah berkat yang berkelimpahan. Orang yang sibuk dengan dirinya sendiri, orang yang tidak puas dengan apa yang dimilikinya, orang hanya peduli dengan dirinya sendiri, saudara, dengan masa depannya sendiri, dengan hari tuanya sendiri. Sekalipun banyak hartanya, masih tergolong orang yang miskin. Tuhan, jika orang kaya bukanlah orang yang banyak harta. Amin. Orang kaya di mata Tuhan adalah orang yang banyak pemberiannya. Saudara, sekalipun hanya punya sedikit, bahkan hidup dalam kekurangan, namun ketika bisa berbagi dengan orang lain yang membutuhkan, tentunya orang lain dapat ikut merasakannya, maka itu barulah namanya hidup dalam kelimpahan. Puji Tuhan. Kondisi janda di Sarfat, hidupnya saat itu sangat miskin. Sedang terjadi musim kering yang berkepanjangan, saudara. Tepung yang dimilikinya untuk membuat roti
sebagai penyambung hidupnya hanya tinggal segenggam minyak yang akan dipakainya untuk memasak roti tersebut hanya tinggal beberapa tetes saja. Sekali masak maka habislah semua persediaannya, saudara. Dengan kata lain, hidup janda tersebut beserta anaknya dalam kondisi yang sangat kritis. Hampir mati, bahkan pintu kematian sudah di depan mata. Di saat seperti itulah ternyata janda itu mampu memberi makan pada Elia sang nabi. Saudara dikasihi Tuhan, janda miskin itu mampu berbagi kepada Elia yang membutuhkan. Ia tidak lagi memikirkan dirinya dan anaknya. Itulah orang yang hidup dalam berkelimpahan. Itulah yang kaya di hadapan Tuhan. Apakah berbagi di saat kita susah bisa mencelakakan kita, saudara? Jawabannya tidak. Terbukti janda itu tidak mati beserta anaknya. Puji Tuhan. Memang tepung yang tinggal segenggam dan minyak yang ada beberapa tetes telah habis dimasak untuk Elia, saudara. Alkitab menceritakan bahwa Tuhan memelihara hidup janda dan anak itu seperti yang tertulis dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 16 kita baca. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Saudara kasih Tuhan, pas perlu, pas ada. Pas perlu, pas ada. Keajaiban, mukjizat terjadi setiap kali janda itu akan membuat roti. Saudara, selalu saja ada tepung di dalam tempayan dan minyak di dalam botol. Sehari, 2 hari, seminggu, sebulan, mukjizat terus terjadi hingga musim kelaparan itu berlalu. Pas perlu, pas ada. Nah, itulah pengalaman yang sangat menakjubkan bagi janda itu. Tuhan sang pemilik kehidupan telah memelihara hidup janda dan anak. Kita bisa membayangkan, saudara, jika janda itu keberatan untuk berbagi dengan Elia, maka dipastikan ia dan anaknya akan mati pada hari itu juga. Saudara dikasihi Tuhan, jika janda ingin dipelihara Tuhan, teladani apa yang dibuat oleh janda itu, saudara. Tuhan akan membuat Anda memiliki kehidupan yang berkualitas. Jangan takut, Anda akan jadi susah saat berbagi. Pas perlu, pas ada, akan menjadi pengalaman manis dalam hidup saudara. Puji Tuhan, kita masuk dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk pada saat hari ini kami bersyukur. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kehidupan kami. Kami yakin dan percaya ini adalah kuasa-Mu Tuhan yang berkarya dalam setiap hati kami. Terlebih bagi saudara-saudara teman kami Tuhan yang bersama kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat hari ini. Biar tangan kasih Tuhan yang selalu memberkati mereka, melindungi, menjaga dan menghibur. Dan biarlah Tuhan berkarya atas kehidupan mereka, memberikan kekuatan bagi mereka yang mengalami kesusahan, yang mengalami pergumulan ya Tuhan. Turunlah tangan kasih Tuhan, menjaga, melindungi dan memberkati mereka dimanapun mereka berada. Keluarga mereka Tuhan, anak cucu, istri, suami mereka Tuhan, berkati dan pagari setiap langkah kehidupan mereka, supaya mereka Tuhan semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan, supaya mereka Tuhan terlindungi oleh kasih Tuhan, pertolongan yang daripada Tuhan. Terpuji termulialah Tuhan. Hamba berdoa bagi seluruh para pendengar Tuhan, bila mereka mengalami suatu penyakit, Tuhan Yesus, tangan kasih-Mu Tuhan, melalui kematian-Mu Tuhan Kalvari yang sudah menebus kami,
ternyata penyakit kamilah yang sudah Engkau tembus ya Tuhan. Dengan ini Tuhan kami yakin dan percaya bahwa yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, demikian pendengaran firman Tuhan pada saat hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Berjumpa kembali kita di esok hari dalam saluran program Santapan Rohani. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, apabila baru pertama kali bergabung dengan saluran ini, Bapak Ibu bisa silakan dukung, tekan tombol subscribe-nya, pilih icon loncengnya, like dan share supaya setiap video-video terbaru boleh Bapak Ibu dapatkan dalam saluran ini saudara. Dan setiap hari Bapak Ibu saudara didoakan terpuji Tuhan, termulia Tuhan, dan bagi Tuhanlah pujian, hormat, dan keagungan. Haleluya. Amin. Sebelum kita masuk pada nubuatan Nabi Yesaya, mari kita pelajari dulu tentang Nabi Yesaya. Karena dengan begitu kita akan lebih mudah mencerna tentang pengajaran yang berikutnya, yaitu nubuatan Nabi Yesaya tentang Mesias. Nabi Yesaya. Yesaya adalah Nabi Yehuda abad ke-8 sebelum Masehi. Ia menjadi nabi pada tahun matinya Raja Uzia sekitar tahun 740 sebelum Masehi. Yesaya bernubuat sekurang-kurangnya 40 tahun pada zaman Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia dari kerajaan Yehuda. Dalam bahasa Ibrani disebut Isyayahu, yang artinya Yah adalah Tuhan, adalah keselamatan. Kitab Yesaya. Nabi Yesaya adalah penulis kitab Yesaya. Kitab ini dapat dibagi dalam 3 bagian. Pasal 1 sampai pasal 39. Saat kerajaan Yehuda diancam oleh bangsa Asyur akibat dosa bangsa Yehuda yang tidak taat pada Tuhan, Yesaya memperingatkan agar bangsa ini bertobat. Jika tidak, umat Tuhan akan celaka dan binasa. Yesaya juga menubuatkan kedatangan seorang keturunan Daud yang akan menjadi raja yang dinanti-nantikan. Pasal 40 ayat 55, pasal 40 sampai dengan 55 ditunjukkan pada orang Yehuda yang hidup dalam perbudakan, yang hidup dalam pembuangan di Babel. Yesaya memberitakan Tuhan segera membebaskan umatnya. Tuhan akan mengutus umatnya ke segala bangsa yang akan diberkati melalui Israel. Pasal 56 sampai 66 ditunjukkan pada bangsa yang sudah kembali ke Yerusalem. Tuhan akan memenuhi janjinya kepada bangsa itu. Ayat penting ialah ayat 61 sampai 1 sampai 2 yang dipakai Yesus untuk menyatakan panggilannya ketika ia memulai tugasnya di dunia. Nubuatan Nabi Yesaya tentang Mesias dan penggenapan dalam Yesus. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, tertulis dalam Matius 1 ayat 22. Menjadi hakim bangsa-bangsa, ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa. Yesaya 2 ayat 4. Penggenapan. Dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena ia adalah anak manusia. Yohanes 5 ayat 27. Mesias dilahirkan seorang perawan muda yang mengandung, dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Yesaya 7 ayat 14. Penggenapan kelahiran Yesus. Yesus Kristus adalah seperti berikut pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf.
ternyata mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Matius 1 ayat 18. Mesias disebut Allah yang perkasa sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Yesaya 9 ayat 5. Penggenapan Thomas menjawab dia, ya Tuhan dan Allahku. Yohanes 20 ayat 28. Menduduki tahta Daud yang kekal. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Yesaya 9 ayat 6. Penggenapan, ia akan menjadi besar dan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Lukas 1 ayat 32 sampai 33. Keturunan Isai, suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Yesaya 11 ayat 1. Penggenapan, ia memperanakkan Raja Daud. Daud memperanakkan Salomo dari istri Uria. Matius 1 ayat 6. Melakukan banyak mujizat. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang-orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Yesaya 35 ayat 5 sampai 6. Penggenapan. Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar, dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakitnya. Lukas 5 ayat 15. Jalan bagi Mesias akan dipersiapkan. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah jalan di padang gurun, jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang gurun belantara jalan raya bagi Allah. Yesaya 40 ayat 3. Penggenapannya. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Matius 3 ayat 1 sampai 2. Dipukul dan diludahi. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Yesaya 50 ayat 6. Penggenapannya. Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia. Matius 26 ayat 67. Mesias tidak akan dipercaya. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Yesaya 53 ayat 1. Penggenapannya. Dan meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mujizat di depan mata mereka, namun mereka tidak percaya kepadanya. Yohanes 12 ayat 37. Mesias akan dihina. Ia dihina dan dihindari orang. Yesaya 53 ayat 3. Penggenapannya. Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olokkan dia. Matius 27 ayat 41. Dia menanggung penyakit kita, tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya. Yesaya 53 ayat 4. Penggenapannya. Menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan,
Dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Matius 8 ayat 16. Mesias ditikam, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Yesaya 53 ayat 5. Penggenapannya, tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak. Yohanes 19 ayat 34. Kejahatan kita ditimpakan kepadanya. Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Yesaya 53 ayat 6. Penggenapannya, Dia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. 1 Petrus 2 ayat 24. Tidak membuka suara, tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Yesaya 53 ayat 7. Penggenapannya, tetapi ia tidak menjawab suatu kata pun, sehingga wali negeri itu sangat heran. Matius 27 ayat 14. Matinya di antara penjahat. Dan dalam matinya ada di antara penjahat-penjahat. Yesaya 53 ayat 9. Penggenapannya, bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kiri. Matius 27 ayat 38. Korban penebus salah. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Yesaya 53 ayat 10. Penggenapannya, sebab di dalam dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Efesus 1 ayat 7. Mesias orang benar, hambaku itu sebagai orang yang benar. Yesaya 53 ayat 11. Penggenapan, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat 6. Berdoa untuk pemberontak. Berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Yesaya 53 ayat 12. Penggenapannya, Yesus berkata, Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Lukas 23 ayat 34. Diurapi oleh Tuhan. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati. Yesaya 61 ayat 1. Penggenapannya, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Matius 11 ayat 5. Membebaskan tawanan, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung, kelepasan dari penjara. Yesaya 61 ayat 1. Penggenapannya, dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. 1 Petrus 3 ayat 19. Demikianlah nubuatan Nabi Yesaya mengenai Mesias yang telah digenapi di dalam pribadi Tuhan Yesus. Sungguh, Yesus adalah Mesias, Sang Juru Selamat, Hakim Agung, Bapa yang kekal, dan Raja di atas segala raja. Terima kasih. Kiranya Tuhan memberkati dan menyertai Bapak Ibu seluruh para pendengar dimanapun berada. Dan puji Tuhan, bila video ini bermanfaat bagi semua saudara-saudara terkasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Bapak Ibu dikasih Tuhan, berjumpa kembali kita dalam program Santapan Rohani pada saat hari ini. Kiranya kita kasih Tuhan, pertolongan dan perlindungan Tuhan yang menyertai dan melindungi Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan. Bersama saya, Renis Manurung, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita masuk ke dalam doa saudara. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami mengucap syukur atas kasih setiamu, pertolongan perlindungan yang memberkati kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan yang sebentar tertabur bagaikan di tanah yang subur berakar berbuah dan menjadi berkat bagi orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, pembacaan kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam Lukas 5 ayat 5 saudara. Lukas 5 ayat 5. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Saudara dikasih Tuhan, ikut Tuhan harus taat saudara. Nah, apa artinya taat? Taat berarti patuh, tunduk dalam keadaan apapun saudara. Jadi taat tidak boleh taat dengan embel-embel. Jikalau saudara dikasih Tuhan, kita harus taat yang meskipun, walaupun, dan kendati pun. Itu baru taat namanya saudara. Taat juga artinya dalam segala tempat, di mana saja. Taat tidak hanya 2 jam saat berada di dalam gereja saudara. Banyak orang Kristen saat di gereja jadi malaikat. Tetapi di luar gereja, mohon maaf saudara, jadi berbeda dari malaikat. Tentu juga dalam segala waktu. Tidak boleh sewaktu-waktu atau alias kadang-kadang. Taat adalah syarat mutlak untuk sukses. Haleluya. Jika Anda ingin sukses, maka taat adalah syarat mutlak yang tidak bisa ditawar-tawar saudara. Taat harus ditunjukkan dalam perbuatan kita sehari-hari. Alkitab menceritakan tentang Abraham yang tidak pernah ragu mentaati Tuhan. Dan puncaknya ketika ia diminta mengorbankan Ishak, anak satu-satunya, untuk dipersembahkan kepada Tuhan di Bukit Moria. Saudara, walaupun akhirnya Tuhan membatalkan pengorbanan Ishak, Abraham sudah lulus tes ketaatan saudara. Ia menunjukkan ketaatannya yang sangat luar biasa. Saudara, apa yang terjadi setelah Abraham taat kepada Tuhan? Kejadian 22 ayat 16 dan 18. Lihat Tuhan memberkati Abraham berlimpah-limpah seperti yang dikisahkan saudara. Katanya, "Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah, dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit, dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhmu. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku." Saudara dikasih Tuhan, Petrus juga taat saudara. Ketika Yesus memintanya untuk bertolak ke tempat yang dalam, seperti firman Tuhan yang kita dengarkan minggu kemarin saudara. Walaupun ia sudah mengelilingi tempat yang dalam berkali-kali sepanjang malam,
dan hasilnya nihil, saudara. Petrus bersedia diproses. Petrus bersedia masuk dalam rencana Tuhan untuk diproses. Petrus tidak berlama-lama berargumen atau berdebat dengan Yesus pada siang itu. Ia segera melaksanakan perintah Tuhan. Ia taat sepenuhnya, walaupun perintah itu tidak masuk akal, saudara. Pengalamannya menjadi nelayan bertahun-tahun mengatakan tidak mungkin ada ikan di siang bolong, saudara. Malam saja tidak ada, apalagi siang. Tetapi akhirnya terbukti, saudara, dikasih Tuhan. Petrus mendapat ikan berlimpah-limpah hingga jalannya koyak. Tertulis dalam Lukas 5 ayat 6. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Buah dari ketaatan adalah kesuksesan hidup yang sejati. Puji Tuhan. Baik, demikian renungan firman Tuhan pada saat hari ini. Kiranya kasih Tuhan, pertolongan dan perlindungan Tuhan yang memberkati Bapak Ibu seluruh para pendengar dimanapun berada. Selamat beraktivitas dan selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Berjumpa kembali kita esok hari dalam saluran ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom, saudara kasih Tuhan. Kita masuk dalam doa, saudara. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini kami mengucap syukur. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Rapilah setiap pendengaran kami, supaya firman-Mu Tuhan yang tertabur bagaikan di tanah yang subur, berakar berbuah, menjadi berkat bagi banyak orang, hingga kami juga Tuhan mengalami sukacita damai sejahtera yang daripada Tuhan oleh karena kebenaran firman Tuhan yang berkarya di dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita baca kebenaran firman Tuhan 1 Korintus 11 ayat 1, Saudara. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Serupa tapi tak sama, saudara. Susu warnanya putih, salju juga warnanya putih. Keduanya memiliki warna yang sama, yakni putih. Tetapi sebenarnya tidak sama. Mengapa, saudara? Beda sumber, beda isi, beda bentuk, lalu hanya penampilannya saja sepintas mirip. Begitu yang kita saksikan setiap hari. Sama-sama mengaku Kristus, pengikut Kristus, nampak suci dan kudus. Minggu sama-sama ke gereja, tetapi kelakuannya jauh panggang dari api. Tidak seperti Kristus, saudara. Paulus meminta kita menjadi pengikut Kristus seperti dirinya. Prajurit yang baik, saudara, mengikuti pemimpin pasukan. Paulus meminta kita menjadi pengikutnya, bukan dimaksudkan menjadi pengikut pribadinya. Oleh karenanya, kalimatnya tidak berhenti sampai di jadilah pengikutku, tapi ada kelanjutannya, saudara. Sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Saudara, Paulus meminta kita menjadi pengikutnya, bukan pengikut pribadinya.
Paulus menjadi pengikut Kristus, inilah suatu doktrin atau ajaran yang harus diikuti sepanjang hidup Paulus sejalan dengan firman Tuhan. Apa maksudnya saudara menjadi pengikut? Jangan salah saudara, Paulus tidak sedang menyamakan dirinya dengan Kristus. Paulus tidak meminta dirinya disembah seperti Tuhan. Paulus hanya berkata, supaya kita menjadi pengikutnya, sama seperti ia juga menjadi pengikut Kristus. Yang mau disampaikan adalah kita perlu role model atau panutan, saudara, yang bisa kita lihat sehari-hari, yang bisa kita potret, yang bisa kita rekam jejaknya atau cara hidupnya. Jadi jika Paulus meminta kita menjadi pengikutnya, bukan tertuju kepada dirinya, saudara. Paulus adalah pengikut Kristus yang sejati. Ia ingin kita pun mencontoh hidupnya. Supaya apa, saudara? Supaya kita mengikuti jejaknya yang begitu taat dan setia mengikut Kristus. Ikut Paulus, ikut Kristus. Rasul Paulus meminta setiap kita melakukan dua hal. Yang pertama, kita harus mengerti firman. Yang kedua, kita harus melakukan firman, meniru kehidupan Kristus. Kehidupan Kristus adalah gambar yang harus kita ikuti atau kita lakukan setiap hari. Singkatnya, jika kita ingin hidup kita kudus dan mulia, kita tidak hanya mendengarkan firman, saudara. Kita harus lakukan. Yang jauh lebih penting, kita harus melakukan seperti yang dilakukan Tuhan Yesus. Kita harus meniru setiap huruf kehidupan yang ditulis, setiap tindakan yang dilakukan oleh Kristus. Hidup kita harus sesuai dengan hidup Kristus, saudara. Hidup Kristus bisa kita lihat dalam kehidupan Paulus yang taat dan mengikuti teladan kudus Kristus. Saudara dikasihi Tuhan, jangan omong doang. Omong doang, omdo, singkatan dari omong doang, saudara. Ada orang yang omongnya pintar, kelihatan kudus, nampak saleh dan baik, tetapi berhenti hanya di bibir saja, saudara. Paulus ingin kita mempraktikkan apa yang kita dengar, apa yang kita lihat dalam hidupnya. Paulus mencontohkan dirinya kepada banyak orang. Bagaimana ia mengikuti Kristus bagaikan teladan hidupnya. Pertanyaannya, saudara, sudahkah keluarga, orang-orang yang kita kenal, famili, lingkungan di mana kita bergaul, melihat hidup kita seperti hidup Kristus? Memang harus diakui, tidak mudah mempertontonkan hidup seperti Kristus. Tugas kita adalah berusaha melakukannya sambil terus meminta pertolongan Tuhan, supaya kita mampu setahap demi setahap, sedikit demi sedikit, hidup kita seperti Kristus. Kita harus memulai sekarang, saudara. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Puji Tuhan. Demikian pendengaran firman Tuhan pada saat hari ini. Kiranya cinta kasih Tuhan, pertolongan perlindungan Tuhan yang menyertai Bapak Ibu seluruh para pendengar dimanapun berada. Haleluya. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, apabila baru pertama kali menemukan channel ini, saudara, silakan tekan tombol subscribe-nya, pilih ikon loncengnya, saudara,
supaya setiap video-video terbaru boleh Bapak Ibu dapatkan setiap hari. Dan yang lebih penting saudara, setiap hari Bapak Ibu saudara didoakan. Baik Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, demikian perjumpaan kita pada saat hari ini. Berjumpa kembali kita esok hari dalam program Santapan Rohani hadir setiap hari. Puji Tuhan. Amin.